Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar rangkuman tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke anak-anak, mata pelajaran yang pertama kita pelajari yaitu IPA. Air banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup di muka bumi. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan, yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Yang kedua, fungsi air bagi hewan, di antaranya minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Yang ketiga, fungsi air bagi manusia, di antaranya minum, memasak, membersihkan tubuh, dan mencuci bahan makanan dan pakaian. Nah, anak-anak, di sini ada gambar bagaimana terjadinya siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang pertama, evaporasi. Proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat panas dari sinar matahari. Yang kedua, transpirasi, proses penguapan air dari tumbuhan. Ketiga, kondensasi, proses ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. Yang terakhir, presipitasi. Kumpulan awan jenuh akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Manfaat air sungai yang pertama bagi manusia untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Kedua, bagi hewan sebagai sumber air minum dan tempat hidup. Ketiga, bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis dan tempat hidup. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai: 1. Curah hujan, 2. Cuaca, dan ketiga, kondisi hulu sungai. Selanjutnya ada mata pelajaran SBDP. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan minor. Oke, kita akan membahas tangga nada diatonis mayor. Ciri-cirinya: 1. Memiliki interval jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 2. Bersifat riang gembira. 3. Bersemangat. 4. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Selanjutnya kita akan bahas tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya: 1. Memiliki interval jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Kedua, bersifat sedih. Ketiga, kurang bersemangat. Keempat, biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Lagu Air Terjun dan Kampungku ciptaan A.T. Mahmud. Nah, anak-anak, mata pelajaran selanjutnya yaitu PPKN. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Terdiri dari bahasa daerah, kemudian ada juga
rumah tradisional. Selain itu, ada pakaian adat, dan ada juga kesenian daerah. Kesenian daerah itu biasanya ada tari, ada juga alat musik, dan sebagainya. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia akan kita jelaskan di sini. Bahasa daerah. Contohnya, 1. Bahasa Jawa, 2. Bahasa Sunda, 3. Bahasa Batak, 4. Bahasa Papua, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada rumah adat. Contohnya, 1. Rumah Betang dari Kalimantan Barat. 2. Ada rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. 3. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. 4. Ada rumah Baileo dari Maluku. Kemudian ada Honai dari Papua, dan masih banyak yang lainnya yang terdapat di Indonesia. Kemudian ada pakaian adat. Contohnya, 1. Kebaya dari Jawa Barat. 2. Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. 3. Ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. 4. Ada ele balang dari Aceh. 5. Ada ulos dari Sumatera Utara. 6. Ada baju pangsi dari Banten, dan masih banyak lainnya yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ada kesenian daerah. Contohnya dalam tari. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari sekapur sirih dari Jambi. Ketiga, ada tari jaipong dari Jawa Barat. Keempat, ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Kelima, ada tari kecak dari Bali. Dan keenam, ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lainnya ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain tarian, ada alat musik ya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada permainan tradisional. Misalnya di Jawa ada permainan dingklik oglak aglik. Di Sunda ada perepet jengkol dan sebagainya. Sikap siswa sebagai generasi muda harus dapat mengenali keragaman bangsa, bertoleransi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Mata pelajaran selanjutnya yaitu IPS. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Yang termasuk dalam usaha agraris, yang pertama pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Kedua, perkebunan ditanami cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Ketiga, peternakan, terdapat hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Keempat, perikanan dapat dilakukan di daerah pantai, bendungan atau waduk atau kolam-kolam di lahan persawahan. Kemudian, jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam disebut bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif contohnya berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, berusaha menghasilkan produk berkualitas, dan menyediakan layanan purna jual. Contoh industri kecil, perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik.
Contoh industri besar, industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat menyimpan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Ciri-cirinya mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, dan menjaga loyalitas pelanggan. Contohnya, guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Sekian rangkuman tema 8 subtema 1 hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dan like dulu ya. Terima kasih anak-anak.